Hari ini kita mau upgrade audio di mobil Toyota Fortuner. Di sini menggunakan speaker Coaxial Rainbow seri Experience Line. Power monoblock menggunakan Crescendo Revolution 5A1 dengan subwoofer Ground Zero built-in box dan ada penggantian head unit Tomico. Untuk speaker depannya di sini menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary dan juga ada penambahan DSP M Goldhorn. Dan juga ada pemasangan peredam Rainbow Dashcam M-Tech. Tim audio ini kalian bisa aplikasikan di mobil keluarga ya. Jadi posisinya untuk duduk depan dan duduk tengah sama-sama enak. Untuk proses pengerjanya, mari kita simak video berikut ini. Nah, untuk proses awalnya kita akan bongkar keseluruhan panel dimulai dari pintu, lantai, dan juga pada bagian plafon karena kita akan pasang peredam full secara keseluruhan di mobil Toyota Fortuner ini. Nah, buat kalian yang punya mobil diesel memang diperlukan pemasangan peredam full ya secara keseluruhan. Fungsinya juga beda-beda. Kalau bagian lantai ini dapat mengurangi getaran, dapat mengurangi kebisingan juga pada saat jalan, dan juga dapat mengurangi panas yang ditimbulkan dari mesin. Sebelumnya kita lihat dulu nih asli bawaan mobilnya sudah ada peredam aspal di bawah dashboard, di bawah bangku depan, di bawah bangku tengah sampai di belakang. Yang belum ada adalah di bagian fender roda dan juga di bagian bodi sebelah kanan kiri ini, tepatnya di belakang AC. Belum ada peredam dan akan kita tambahkan, termasuk pada bagian plafon. Di bagian bodinya ini belum ada peredam sama sekali, hanya ada di cover plafonnya aja. Lalu pada bagian pintu bagasi nanti kita akan tambahkan peredam juga karena sebelumnya belum ada peredam sama sekali di bagian pintu ini. Dan sekarang kita akan lihat di bagian pintu tengah ini juga belum ada peredam. Kita akan pasang 2 layer di bagian dalam dan juga di bagian luar. Pemasangan peredam pintu juga fungsinya ini dapat mengurangi kebisingan pada saat kendaraan lewat di samping dan juga dapat mengurangi getaran yang ditimbulkan apabila kita mengganti speaker aftermarket. Nah, seperti yang kalian sudah lihat ini pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam menggunakan peredam Rainbow. Pabrikan asal Jerman yang dibikin di Rusia. Ini merupakan basic peredam dengan tipe Soundline SL D2.1 yang dimana ini bahannya terbuat dari aluminium butir rubber. Untuk tebalnya adalah 2,1 mili. Untuk proses pemasangannya kita menggunakan alat roll sehingga dapat menempel secara merata pada bagian bodi di dalam ini, dan juga peredamnya ini kita buat rapat secara keseluruhan jadi tidak ada bodi yang tidak kena peredam ya, biar hasilnya juga bisa maksimal seperti ini. Nah, ini adalah proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian pintu tengah. Jadi di bagian yang sulit dijangkau pun kita tetap pasang peredam dan juga kita roll sampai keseluruhan sampai ke bagian sisi-sisi dalam itu. Dan setelah pemasangan peredam lapisan pertama tentunya ada penambahan lagi di lapisan kedua, yang dimana peredam lapisan kedua ini berfungsi untuk menutupi lubang-lubang pada bagian pintu sehingga pintunya ini seakan-akan menjadi sebuah box untuk speaker sendiri. Efeknya itu bassnya akan terasa lebih kuat dan juga suara dengung, suara kalau kalian suka dengar ya bassnya itu dengung atau vokalnya itu serasa di gua, tentunya akan berkurang jauh dengan menggunakan peredam seperti ini. Dan upgrade hasil suaranya pun akan terasa berbeda kalau kita menggunakan peredam. Apabila tidak menggunakan peredam, rasanya itu akan vibrasinya cukup tinggi sehingga seakan-akan bassnya juga terasa hilang. Nah, untuk proses pemasangan peredam lapisan keduanya ini pada bagian kancing lubangnya ini kita buat bulat supaya rapi. Setelah itu prosesnya juga kita finishing dengan menggunakan alat roll. Pada bagian kabel standar original bawaan mobilnya sebelumnya kita lepas dulu supaya peredamnya ini dapat menempel semua ke bagian bodi, baru kita pasang kembali kabel original bawaan mobilnya. Jadi hasilnya rapi seperti ini yang kita aplikasikan ke 4 pintu mobil Fortuner, termasuk pada bagian pintu depannya. Ini adalah di sisi sebelah kiri. Kabel original bawaan mobilnya juga tidak kita tanam dengan peredam sehingga rapi sekali. Jadi kalau ada sesuatu kabel yang bermasalah juga gampang diceknya ya, sehingga kita tidak perlu membongkar peredamnya untuk cek kabel original mobil ini. Dan sekarang mari kita lihat untuk proses pemasangan peredam atap dan juga pemasangan peredam pada bagian lantai yang dimana kita lakukan secara keseluruhan dan juga rapat sampai di bagian tulang mobilnya. Di sini terlihat ya, dari lantai sampai ke plafon itu nyambung pemasangan peredamnya, termasuk di bagian pintu bagasinya ini yang kita pasang adalah di bagian dalamnya.
dan kita cukup pasang hanya satu layer aja di bagian dalam dengan menggunakan peredam yang sama, yaitu peredam Rainbow Soundline SL 2.1. Pemasangan peredam pada cover fender plastiknya ini juga kita lakukan ya dengan menggunakan peredam Rainbow juga. Tentunya pemasangan peredam di cover fender ini dapat mengurangi getaran pada bagian roda dan juga dapat mengurangi kebisingan yang ditimbulkan pada saat kecepatan tinggi. Setelah selesai pemasangan peredam, mari kita lihat proses pemasangan speaker, yang dimana kabelnya ini kita solder ke bagian speakernya langsung ya, dan menggunakan timah kualitas premium yaitu Chernoff untuk pemasangan speaker coaxial Rainbow. Jadi kita tidak gunakan terminal karena kalau menggunakan terminal itu rentan karat dan juga mudah lepas. Nah, setelah disolder kita menggunakan head shrink atau solasi bakar sehingga aman dari karat dan juga aman dari korslet. Dan untuk speaker tengah mobil Fortuner ini menggunakan Rainbow Experience Line dengan kode ELX165P dengan ukuran 6,5 inch, sistemnya two-way koaksial, dan untuk bahannya terbuat dari soft dome. Untuk speaker depannya menggunakan Ground Zero 25 tahun anniversary dengan ukuran bit bass 6,5 inch, terbuat dari black aluminium cone. Dan untuk tweeternya, penempatannya ini kita buat di cover spion, yaitu di bagian segitiganya ini. Jadi kita cetak asli bawaan mobil ini supaya terlihat OEM. Dan untuk angle tweeternya ini kita ukur sesuai dengan postur pengemudinya, mulai dari tinggi. Ini kita ukur tinggi kupingnya, posisi duduknya. Setelah itu kita tarik benang dari kiri ke kanan, kita pastikan tingginya sama. Setelah itu posisi bangkunya dari dashboard ke posisi duduknya ini juga kita ukur sesuai dengan posisi duduk pengemudi. Setelah itu kita ambil dari titik tengah mobilnya ini, lalu kita tarik benang ke tweeter yang kita mau di angle. Jadi salah satu peran penting adalah posisi angle dari speakernya ya guys. Walaupun tunernya jago, kalau angle salah nggak akan bisa fokus ke tengah dan juga panggungnya akan ngaco. Setelah itu kita finishin dengan menggunakan bahan sweat pada bagian tweeternya ini, dan tweeternya adalah ukuran 1 inch dengan bahan soft dome. Setelah selesai pemasangan speaker, mari kita bahas untuk penempatan power amplifier yang kita letakkan di bawah bangku. Ini adalah power subwoofer dengan menggunakan Crescendo Revolution 5A1, memiliki daya 450 watt. Dan untuk kabel supply-nya menggunakan Flux 8 AWG, kabel subwoofernya menggunakan Furutech. Nah, untuk subwoofer, buat yang mau praktis, kalian bisa menggunakan subwoofer Ground Zero GZRB 20 SPL. Ini adalah subwoofer dengan ukuran 8 inch, sudah built-in box, yang dimana boxnya ini dibikin di Jerman langsung ya guys. Dan kalian bisa lihat ini karet subwoofernya besar sekali dan juga dijahit. Dan boxnya ini sistemnya ported, walaupun 8 inch, bassnya bisa sampai ke depan dan juga bisa dilepas pasang. Untuk di SPM-nya, di sini menggunakan Goldhorn GDT 68 Pro yang namanya sudah diganti dengan seri baru yaitu DSPA 810 Pro, 8 channel power amplifier, 10 channel DSP, dan juga sudah diperlengkapi Bluetooth player 5.0. Selain audio, di sini juga ada penambahan dashcam kamera, dan ini adalah kamera belakangnya yang dimana untuk merekam posisi belakang mobil. Lalu pada bagian kamera depannya ini dengan ukuran 3 inch, yang dimana hasil gambarnya ini bisa kita lihat langsung di bodi dashcamnya atau juga bisa dilihat melalui smartphone kalian. Dan yang terakhir, head unitnya kita upgrade dengan menggunakan Tomico TMK 1055 Pro. Ini adalah seri OEM series, jadi sistemnya sudah plug and play dengan layar 11,8 inch QLED dengan OS Android 10, kapasitas RAM 6GB, ROM-nya 64, sudah bisa wireless Android Auto dan juga Apple CarPlay. Dan di sini juga kita bisa nonton TV digital. Gambarnya stabil hingga kecepatan 120 km per jam. Sekarang kita simak proses tuning dengan menggunakan Clio Pocket. I didn't want you around. Those pretty faces always made you stand out in the crowd. But someone picked you from the bunch. One glance was all it took.